ini dari Rio Bernard. Jadi katanya buatlah copywriting yang sederhana, penuh kesan, membuat penasaran dan seru untuk dibaca. Nah, jadi kita next ke manfaat copywriting di era digital marketing. Jadi yang pertama itu menarik pengunjung ke situs Anda. Nah, ini ketika uh, apa nih kata lihat tadi, penuh kesan, membuat penasaran dan seru untuk dibaca, itu otomatis orang-orang akan mengunjungi situs kita. Dan ini biasa terjadi teman-teman, bahkan terjadi ke saya juga ketika saya melihat suatu iklan atau poster-poster yang ada di pinggir jalan, ketika menarik, saya akan melakukan stalking ke akun dari brand tersebut. Nah, yang kedua, menjalin hubungan erat dengan pelanggan. Di sini kita tidak hanya membuat copywriting yang menarik, tapi kita usahakan bahwa copywriting kita itu memberikan jawaban dari pertanyaan dari konsumen kita yang mengunjungi situs kita. Otomatis kan orang kayak penasaran, makanya mereka mengunjungi situs kita. Nah, disitulah copywriting juga harus memberikan penjelasan-penjelasan tentang brand kita. Nah, yang ketiga, menyampaikan pesan penjualan. Yang keempat, meyakinkan pengunjung situs agar menjadi pelanggan. Nah, di sini perannya call to action. Call to action itu apa? Itu adalah kalimat perintah untuk konsumen melakukan suatu tindakan. Nah, yang kelima ada penguatan citra positif merek atau brand. Jadi manfaat dari copywriting itu bukan hanya jangka pendek teman-teman, tapi juga pikirkan jangka panjangnya juga. Karena brand lama ataupun brand baru itu harus tetap mempertahankan citra positif dari brandnya sendiri dong. Ini ada contoh kasus. Ini adalah rumah makan bakso Afung yang ada di Bali. Ini merupakan kasus lama sih, 2023. Nah, mungkin teman-teman pas lihat tidak ada yang salah dari gambar ini. Nah, sebenarnya jika diperhatikan, jadi ini seorang influencer ya teman-teman, namanya Jovi Agiguna. Nah, jadi ini Jovi menyantap semangkok bakso dari bakso Apung dengan sebungkus kerupuk babi. Nah, padahal sebagaimana citra yang dibangun oleh bakso Apung itu adalah bakso yang tersertifikasi halal. Nah, itu pasti dan Javi ini melakukan live TikTok, teman-teman. Otomatis pelanggan dari bakso Apung akan menaruh keraguan terhadap bakso dari brand tersebut. Nah, tidak memakan waktu yang lama, bakso Apung langsung mengeluarkan rilis permohonan maaf atas viralnya video TikTok tersebut. Bakso Apung yang diwakili oleh manajemennya mengungkapkan permohonan maaf tanpa berusaha mengklarifikasi atau mencari pembelaan. Padahal kalau dipikir nih, itu bukan kesalahan dari Bakso Apung, tapi dari si Javi ini, si influencer tersebut. Nah, bahkan si Bakso Apung ini memberikan langkah nyata dengan melakukan proses penghancuran peralatan makan pada lokasi bakso Apung yang didatangi oleh si influencer tadi. Hal ini dilakukan sebagai langkah terbaik yang bisa bakso Apung lakukan untuk merespon kejadian tersebut. Nah, mereka lampirkan pula proses cleaning peralatan makan baru yang telah disiapkan.
Nah, jadi bakso Alfung ini dia menggunakan copywriting dengan pendekatan emosional dengan pelanggannya ya, teman-teman. Nah, ketika kita mendapati masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebenarnya yang pertama, fokus kepada permintaan maaf. Tidak usah fokus membela diri, gitu. Yang kedua, jangan defensif, akui kesalahan kita. Dan yang ketiga, perhatikan timing untuk meminta maaf. Dan yang keempat, jangan cuma diam, karena publik itu tidak hanya mengingat, tapi bisa saja melakukan cancel culture terhadap brand kita. Nah, yang kelima, lakukan sesuatu untuk bertanggung jawab. Jadi, perlihatkan bahwa kita bertanggung jawab. Nah, yang keenam, sampaikan apa yang bakal kita rubah. Jadi, kita seperti memperlihatkan ada perubahan dari kita belajar dari kesalahan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi masih ada ya yang keenam. Yang keenam, meningkatkan profit penjualan. Tentunya kalau misalnya copywriting kita bagus, itu akan meningkatkan profit penjualan dari produk kita. Oke, next. Sekarang kita di copywriting yang baik itu seperti apa? Yang pertama itu dinamis. Dinamis itu seperti mengikuti perkembangan, jadi dia up to date gitu. Nah, yang kedua, memiliki daya tarik tersendiri, mudah dipahami pembaca, jadi tidak usah yang bertele-tele atau bagaimana. Terus yang keempat, memahami audiens, tidak ambigu, ketika dibaca tidak membuat pembacanya bingung gitu. Terus yang keenam, memperhatikan mesin pencari. Memperhatikan mesin pencari itu seperti keyword, teman-teman. Jadi kita pastikan bahwa copywriting kita terbaca oleh algoritma yang dicari oleh. 7, mendukung ajakan untuk bertindak. Nah, ini tuh seperti kan kalau misalnya sudah ada call to action itu kita harus berikan seperti arahan kemana mereka untuk melakukan tindakan itu. Gitu. Misalnya beli sekarang, mereka harus order di mana gitu. Jadi kita harus tambahkan juga. Selanjutnya, perencanaan sebelum menulis copywriting. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi kita tidak langsung menulis copywriting ya. Kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada analisis pasar. Nah, analisis pasar ini bertujuan untuk kita mencari tahu informasi terkait seluk-beluk konsumen, produk kompetitor, agar ketika ada masalah di perusahaan dapat ditanggulangi dengan mudah. Selanjutnya ada analisis konsumen. Analisis konsumen ini didapatkan melalui segmentasi pasar yang tadi. Ini ada 3, geografis, di mana konsumen kita tinggal, lingkungannya seperti apa, terus demografis itu perilakunya, sifatnya seperti apa, dan psikologis bagaimana pemikirannya dan tindakannya. Selanjutnya yang ketiga, kompetitor atau pesaing. Sebenarnya dengan adanya kompetitor atau pesaing itu bisa jadi peluang, tapi bisa juga jadi tantangan dari sebuah perusahaan kita dalam memasarkan produk. Kalau semisal produk kita lebih baik, itu maka menjadi peluang. Tapi kalau semisal produk kita ternyata sama-sama baik, terus pesaing kita jual lebih murah, nah itu jadi tantangan.
Oke, selanjutnya kita beralih ke membuat copywriting yang menarik. Sebelum itu ada kata-kata lagi nih. Berbisnis tanpa iklan, seperti mengedipkan mata pada seorang gadis di kegelapan. Kita tahu apa yang kita lakukan, tapi orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Tuh. Nah, membuat copywriting yang menarik itu ada tahapannya lagi. Yang pertama, pelajari produk atau layanan. Otomatis ketika kita membuat copywriting, kita harus kenal dulu dong sama produk kita atau layanan kita. Lebih bagus lagi kalau semisal produknya itu dari kita sendiri, jadi lebih mengenal bagaimana produk itu sendiri. Terus yang kedua, pahami kebutuhan audiens. Semisal contohnya tuh audiens kita ini jual parfum mobil, tapi ternyata di lingkungan kita orang-orangnya itu punyanya motor, jadi itu nggak seimbang dan enggak. Terus yang ketiga, tentukan headline yang memikat. Headline itu kayak judul besarnya, teman-teman. Jadi itu yang paling pertama bakal orang lihat. Terus yang keempat, dukung headline dengan lead yang menarik. Ini tuh kayak semisal headline-nya tuh cuma 10.000 bisa kenyang dan lagi. Nah, lead-nya itu lagi lapar tapi dompet lagi tipis. Tenang, di sini kamu bisa menikmati ayam crispy panas lengkap dengan nasi dan sambal pedas hanya cuma 10.000. Gitu. Terus yang kelima, tulis kalimat yang berkualitas. Dan yang terakhir, akhiri dengan persuasi. Ini adalah sama call to action juga. Oke, sekarang ada dua contoh nih. Kiri sama kanan. Kita baca. Yang kiri, kami menjual keripik pisang enak dan berkualitas. Singkat ya. Terus yang kanan, lagi cari cemilan renyah tanpa bikin enak. Coba keripik pisang crispy kami, sekali gigit langsung lagi. Order sekarang via WA. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kira-kira bagusan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Boleh kasih reaction aja. Atau komen deh, komen. Kiri apa kanan? Yang kanan, Kak. Kanan dong ya, karena lebih enak dibaca. Gitu. Dan kita juga tahu ordernya di mana. Gitu. Nah, sekarang ada praktik sederhana nih, teman-teman. Ubah produk jadi solusi. Nah, untuk kan ini masih belajar ya, jadi kita yang sederhana. Saya sudah sediakan 3 nama produk, target pembeli, masalah pembeli. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih ketiga ini, bisa langsung pakai contoh template yang ada di bawah. Gitu. Ada yang mau coba? Ayo, siapa yang mau coba? Sambil pematerinya ini bernafas dulu. Coba teman-teman ini mau coba produknya. Dibikinkan copywriting.
Bapak Ibu UMKM mungkin bisa dicoba template-nya dari Kareni. Saya, saya mau coba, Kak. Ada nih Kak di komen yang coba lagi capek karena perkuliahan. Sekarang ada Antimo yang bikin tubuhku fit sepanjang hari. Yuk coba sekarang. Gimana nih tanggapannya Kak Reni? Lagi capek karena perkuliahan, sekarang ada bisa bisa bisa. Ada dari cuci sepatu Malengkeri. Mau coba? Boleh Kak. Boleh Bapak Ibu, silakan dicoba. Ya boleh dong. Oke, Kak. Jadi saya coba kembali ke slide selanjutnya. Belum saya kasih. Jadi saya itu tagline-nya lagi capek karena sering ketiduran pas udah larut malam. Sekarang ada kopi kok yang bikin kita selalu terjaga untuk ngerjain deadline. Bagaimana menurut Kak ini? Terima kasih dari apa nih tadi? Cuci sepatu Malengkir. Ya, saya juga mau kasih ini kasih contoh sebisa nama produknya apa ya? Sampo kali sampo. Terus target pembelinya perempuan. Terus masalah pembelinya rambut rontok. Nah, coba kita pakai di contoh template-nya. Lagi capek karena rambut rontok. Sekarang ada sampo aren yang bikin rambut kamu menjadi 10 kali lebih coba Oke teman-teman, mungkin itu sih dari saya tunggu dulu mungkin kalau ada yang perlu dipertanyakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Kak Reni. Saya rasa kita semua hari ini belajar sesuatu yang baru. Ya, nah untuk sisi selanjutnya, sesi selanjutnya kami akan menerima 3 pertanyaan dan mohon Bapak dan Ibu sebelum bertanya menyebutkan nama dan usaha UMKM-nya. Saya persilakan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, Kak Reni, jadi ada yang bertanya,
dari UMKM Coko Cisi. Nah, pertanyaannya itu gimana sih teknik copywriting yang dapat membangun kepercayaan pelanggan? Mungkin bisa dijawab, Pak Reni. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah, kalau untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan, yang bisa kita lakukan itu yang pertama, kita gunakan bukti sosial. Jadi orang itu cenderung lebih percaya ketika ada pengalaman dari orang lain gitu. Jadi kita lihat pengalaman orang lain. Jadi bisa kita tampilkan testimoni pelanggan atau review dan ratingnya. Terus yang kedua, kita transparansi atau jujur. Jadi copywriting itu yang terlalu berlebihan justru bisa menurunkan kepercayaan. Jadi kita jelaskan saja secara realistis dan sertakan kelebihan dan tidak apa-apa kalau kita mau kasih jelaskan keterbatasan kita. Terus berikan bukti atau data. Jadi kita pasti lebih percaya ketika ada fakta atau bukti data yang diperlihatkan. Gitu, hasil penelitian studi kasus. Gitu. Kayak contohnya 93% dari orang telah memakai produk ini gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Reni atas jawabannya. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada yang bertanya dari UMKM Cahaya Motor, apa semua usaha butuh copywriting? Boleh jelaskan kenapa jika iya, Kak? Apakah semua usaha butuh copywriting? Kalau menurut saya ya teman-teman butuh, karena semua bisnis itu membutuhkan copywriting. Alasannya karena setiap bisnis itu perlu mengkomunikasikan nilai produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi supaya jelas dan calon pelanggan itu bisa tertarik dan percaya dan pada akhirnya bisa membeli atau memakai jasa kita. Kita aja sih. Oke, dari UMKM Craft kayaknya pertanyaannya udah dijawab oleh Kak Reni tadi dari pertanyaan dua sebelumnya. Nah, saya bisa move ke pertanyaan UMKM iseng jualan nih. Em, izin bertanya, katanya Kak Reni, gimana sih tanggapannya Kak Reni mengenai copywriting di zaman sekarang yang sudah mulai tidak diakui sebagai profesi karena bahkan sudah mulai hilang dikarenakan AI sudah bisa dengan mudah membuat caption untuk produk. Tanggapan saya mengenai copywriting di zaman sekarang ya, yang mulai tidak diakui sebagai profesi, bahkan sudah mulai hilang karena dikarenakan AI sudah bisa dengan mudah membuat caption atau produk. Kalau menurut saya, copywriter itu tidak bisa digantikan teman-teman. Walaupun sekarang udah ada AI ya. Sebagaimanapun AI itu cuma sebagai referensi saja gitu. Apa yang tidak bisa, apa kemampuan dari copywriter yang tidak bisa digantikan oleh AI itu yang pertama empati. Jadi empati itu membantu kita memahami masalah dari audiens. Itu lebih baik daripada AI itu sendiri. Jadi, terus yang kedua kreativitas. Tentunya kita lebih memiliki apa ya kreativitas yang terstruktur gitu.
dan bisa mengalahkan AI karena kita memiliki keunikan dan daya tarik tulisan manusia gitu. Terus yang ketiga, cara mengkomunikasikannya. Karena manusia itu lebih mampu mengkomunikasikan ide kepada audiensnya. Terus moral. Manusia itu memiliki moral. Iklan akrab dengan sebuah moral. Jadi bisa dengan mudah menganalisis apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak Reni atas jawabannya dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab kita kali ini.